Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Saleh Salihah. Apa kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian dan keluarga kalian dan kita semua selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik Ananda hebat, kembali lagi dalam pembelajaran ya. Masih tetap semangat kalian belajar? Insya Allah ya, kalian harus tetap semangat ya. Hari ini kita masih ada di tema 1 yaitu hidup rukun. Dan hari ini kita masuk di subtema baru yaitu subtema 3. Ada apa ya di subtema 3 ya? Di subtema 3 ada hidup rukun di sekolah. Dan hari ini kita masuk di pembelajaran ke-1. Masih di sini bersama Ibu Guru yang insya Allah siap membimbing kalian, membimbing dalam belajar. Yuk simak video pembelajarannya dengan baik ya, salih-salihah. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, perhatikan Ananda. Di sini ada gambar Udin dan juga Beni dan teman-temannya yang sedang beristirahat. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Tentu saja ketika kalian berada di sekolah dan waktunya istirahat, kalian dapat membuka bekal makanan yang kalian bawa dari rumah ataupun jajan. Biasanya di sekolah itu banyak penjual-penjual yang menjual makanan ya. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Tentu saja ketika istirahat itu adalah waktunya untuk bermain, berbeda dengan ketika belajar. Nah, ketika belajar tidak boleh bermain. Tetapi ketika istirahat itu kalian bermain. Boleh bermain di lapangan, boleh bermain di dalam kelas, atau pergi ke perpustakaan untuk sekedar membaca buku. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Tentu saja sikap kalian harus bagaimana? Harus baik, harus sopan, kemudian tidak boleh curang jika kalian sedang bermain. Itu ya sikap yang harus ditanamkan ketika bermain dengan teman. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan juga ibu. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" jawab Udin. "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya," sahut ibu. Nah, perhatikan. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Apa sih artinya kalimat perintah itu? Ada yang tahu apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri dengan kata kan atau lah. Nah, jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru. Nah, nanda seperti ini tanda seru itu ya. Jadi, ketika kita menuliskan kalimat perintah itu wajib diakhiri tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan, bisa juga menggunakan kata tolong. Jadi, tidak boleh sambil marah-marah ya ketika kita mengucapkan kalimat perintah ataupun meminta tolong kepada orang lain. Tidak boleh dengan marah-marah, tidak boleh dengan membentak, tetapi dengan sopan. Misalkan begini,
tutupkan pintu itu. Nah, tidak boleh begitu ya intonasinya ya. Jadi ketika kalian mengucapkan kalimat perintah itu harus dengan sopan. Nah, perhatikan di sini ada beberapa contoh kalimat perintah. Yang pertama, ambilkan baju di lemari. Nah, di sini diakhiri dengan tanda seru seperti ini karena kalimat perintah itu wajib untuk diakhiri dengan tanda seru. Kemudian contoh yang lainnya, hati-hatilah di jalan. Nah, jika kita lihat kalimat yang pertama itu ada akhiran kan. Kalimat yang kedua ada akhiran lah. Tadi sudah dibahas ya, bahwa kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan katakan dan juga lah. Kemudian contoh yang lainnya, tolong ambilkan buku itu. Nah, di sini ada kata perintahnya tolong. Nah, kemudian contoh selanjutnya, tutuplah jendela kamar sebelum tidur. Di sini ada tutuplah. Jadi diakhiri dengan kata lah. Nah, sampai di sini Ananda Solihah sudah paham apa itu kalimat perintah? Satu kali lagi ya, kalimat perintah itu biasanya untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu untuk kita dan juga diakhiri dengan tanda seru. Nah, tugas yang pertama yang harus Ananda kerjakan, lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, kalian isikan di sini dengan kata perintah. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kemudian ada lagi nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Kalian isi dengan kata perintah. Di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan Ananda Solihah. Di kelas, para siswa belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggunakan pensil warna, Edo menggunakan spidol, kemudian Siti menggunakan krayon. Nah, adakah perbedaan jika menggambar menggunakan pensil warna, spidol, atau krayon? Kita simak ya. Nah, untuk yang pertama, ada gambar apa ini? Nah, di sini ada gambar pensil warna. Jika kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Nah, Nanda, seperti ini hasil yang dihasilkan ketika kalian mewarnai dengan pensil warna. Kemudian, jika kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Kira-kira seperti apa ya hasilnya ya? Nah, ini hasilnya jika kita mewarnai dengan spidol. Hasilnya akan tebal dan halus. Dan yang terakhir, jika kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Seperti ini nih hasilnya Ananda. Nah, ya, coba perhatikan. Nah, siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, ada berapa nih? Nah, kalian akan Ibu bimbing untuk menjumlahkan bilangan cacah. Jadi Ananda, dalam menjumlahkan bilangan cacah itu ada 2 cara. Yang pertama ada cara panjang, yang kedua ada cara pendek. Kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama kita bahas ada cara panjang. Nah, perhatikan. Di sini ada bilangan 125. Jika kita jabarkan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian bilangan yang kedua ada 117. Jika kita jabarkan ada 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, jangan lupa tarik garis dan juga beri tanda tambah di sampingnya. Kita kerjakan dulu satuannya. Ya, kita tahu ya bahwa ini ratusan, puluhan, dan juga satuan. Kita jumlahkan dulu satuannya. Nah,
5 ditambah 7 itu hasilnya 12. Kemudian puluhannya 20 ditambah 10 itu 30. Kemudian ratusannya 100 ditambah 100 jadi 200. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini belum kita temukan satuannya, masih puluhan dan juga puluhan. Kita jabarkan kembali ini 12 ini. Nah, 12 ini kita tulis 10 ditambah 2 ya, karena ini 12 artinya puluhannya ada 1, 10 ditambah satuannya 2. Kemudian 30 kita turunkan dan juga 200 kita turunkan. Jadi Ananda, ketika mengerjakan penjumlahan seperti ini, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah satuannya ya, yang di belakang ya. Tidak boleh dikerjakan dari depan, tetapi harus dari belakang, dari satuan, puluhan, dan juga ratusan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada satuannya 2 kita turunkan, kemudian puluhannya jadi 40 karena 30 ditambah 10 dan juga ratusannya 200. Nah, kemudian hasilnya 242. Nah, jadi sudah ada ya hasilnya 242. Nah, ini adalah cara panjang. Selanjutnya ada cara pendek. Bagaimana cara pendek ya? Nah, kita punya bilangan yang sama dengan tadi, 125 dan juga 117. Jangan lupa tarik garis dan kemudian beri tanda tambah atau penjumlahan di sini. Nah, kita kerjakan dulu satuannya yang belakang. 5 ditambah 7. Jumlahkan satuannya 5 ditambah 7 itu sama dengan 12. Nah, tulis 2 satuan di sini di bawah, kemudian simpan 1 puluhannya di atas ya. Kemudian selanjutnya jumlahkan puluhannya 2 ditambah 1. Jadi tadi kita sudah menyimpan 1 di sini ya. 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya menjadi 4. Dan yang terakhir ratusannya. Jumlahkan ratusannya di sini, ratusannya 1 ditambah 1. 1 di sini 100 ya. Jadi hasilnya 2. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya 242. Bagaimana Ananda Solih-Solihah? Sudah paham? Nah, kemudian menjumlahkan bilangan cacah tanpa menyimpan. Kalau tadi kalian sudah melihat contoh menjumlahkan bilangan dengan cara menyimpan ya. Sekarang menjumlahkan bilangan cacah tanpa menyimpan. Nah, contoh soal seperti ini. Di kelas Udin ada buku bacaan sebanyak 113. Di perpustakaan ada 254. Berapakah jumlah buku bacaan seluruhnya? Kita tuliskan di sini 113 dan juga 254. Jangan lupa tarik garis dan juga simbol penjumlahan. Nah, kita jumlahkan yang satuannya dulu yang belakang ya. 3 ditambah 4. Hasilnya menjadi 7. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 5 hasilnya 6. Kemudian yang terakhir kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 2 menjadi 3. Jadi hasilnya 367. Jadi jumlah buku bacaan seluruhnya ada 367 buku. Nah, Ananda hebat, Ananda Solih-Solihah. Sudah paham cara menjumlahkan bilangan dengan cara panjang dan juga cara pendek, menyimpan dengan cara dan juga tanpa menyimpan. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal, ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk tugas selanjutnya silakan kalian kerjakan penjumlahan ini. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian ya. Selamat mengerjakan Ananda Solih-Solihah. Tetap semangat ya dalam mengerjakan semuanya ya. Jadi tugas-tugasnya harus dikerjakan. Mulai tugas dari kalimat perintah tadi, kemudian tugas menentukan hasil penjumlahan di bawah ini. Nah,
Ananda Solih-Soliha, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah kalian memahaminya ya. Jangan lupa jaga kesehatan, sering mencuci tangan, dan juga gunakan masker ketika keluar rumah. Tetap ikhtiar, tetap berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat semua virus dan menyehatkan kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.